Serius deh, ini bukan lebay. Sekarang di Malaysia, dari anak kecil sampai remaja, makin sering kedengeran ngomong pakai bahasa Indonesia. Aku kamu, kata-kata gaul, bahkan intonasinya ikut kebawa. Semua gara-gara TikTok dan YouTube yang tiap hari mereka tonton. Ini siapa? Ini siapa? Tak tahu. Siapa? Siapa? Tak tahu. Yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Yang ni tak tahu siapa? Yang mana? Ni, ni. Ini siapa? Ini siapa? Pak Jokowi. Siapa? Pak Jokowi. Pak apa? Pak Jokowi. Ni, yang ni. Pak Jokowi. Berencana, rumah sakit, teman. Memanglah dalam bahasa Melayu ada perkataan teman, tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi berskela bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan, ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia, salah. Tapi telefon aja kalau tidak tahu. Poish. Okey, tidak apa. Jadi kampung Dian tadi Bati apa tadi? Bati Balak? Bati Balak Bentaing. Okey, itulah guys, dia punya tempat, dia punya nama saya pun tidak tahu. Itu daerah apa? Malaysia kah? Malaysia. Malaysia kah? Bukan Indonesia kah? Oi, asal dia ya? Bukan. Indonesia. Oh, Indonesia. Okeylah, Indonesia. Pati Balak. Ya. Bentaing. Ya. Betul kah Dan? Iya. Oh, okey. Oh, itulah asal kamu ya. Oh. Drakor. Do you guys know Drakor? Drakor. D-R-A-K-O-R. Drakor. Drama Korea, exactly. I was looking at the comments. Apa benda Drakor, Drakor. Rupanya drama Korea. Ortu benda Ortu ni. Tahu Ortu? Ortu orang tua. Tahu lah. Bandara, benda bandara. Bandar udara. Lapangan terbang, diorang cakap bandar udara. Cantum jadi bandar. Saya dah belajar tau drakor, drama Korea. Gercep tak tahu apa. Gerak cepat, macam tu. Warkop, warung kopi. Ya, betul tak? Betul tak? Fenomena anak-anak hingga remaja Malaysia ramai menggunakan bahasa Indonesia bukan muncul tiba-tiba. Salah satu alasan terbesarnya adalah dominasi konten Indonesia di TikTok dan YouTube yang dikonsumsi setiap hari. Mulai dari vlog, konten hiburan, musik, sampai kreator anak muda Indonesia yang bahasanya santai dan relatable. Paparan berulang ini membuat bahasa Indonesia terasa akrab, mudah ditiru, dan dianggap lebih ekspresif dalam pergaulan dibanding bahasa baku yang mereka pelajari di sekolah. Dampaknya pun cukup luas dan berlapis. Di satu sisi, terjadi pergeseran gaya bicara generasi muda Malaysia yang mulai mencampur bahasa sehari-hari mereka dengan kosakata Indonesia. Hal ini memicu kekhawatiran sebagian pendidik karena dianggap bisa mengikis penggunaan bahasa Melayu standar. Namun di sisi lain, fenomena ini juga menunjukkan kuatnya pengaruh budaya digital Indonesia di kawasan regional, sekaligus membuktikan bahwa bahasa Indonesia punya daya tarik sosial yang besar di kalangan anak muda lintas negara. Tahun lepas, ujian akhir tahun, ramai sangat yang pelajar yang selitkan bahasa ataupun perkataan-perkataan Indonesia dalam karangan terutamanya. Tak boleh menggunakan perkataan bisa itu ke dalam karangan kamu terutamanya. Tak boleh selitkan bahasa Indonesia. Tolonglah jangan terpengaruh. Hanya ada bahasa Melayu, kita ada BI, kita ada bahasa Tamil, kita ada bahasa Cina. Kita tak ada pun bahasa Indonesia dalam SPM. Jangan terpengaruh. Kamu duk tengok TikTok lah, kamu tengok YouTube lah, semua translate dalam bahasa Indon menyebabkan kamu tu terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Kita bahasa Malaysia, bahasa Melayu Malaysia, bukan bahasa Melayu Indonesia. Jadi tahun lepas ramai sangat yang menggunakan bahasa-bahasa Indonesia selit dalam karangan. Tahun ni cikgu warning awal-awal, kalau kamu rasa kamu tu terpengaruh dalam percakapan lah cakap Indonesia, kenapa perlu cakap bahasa Indonesia? Cakap bahasa
bahasa Melayu kita. Cakap bahasa Malaysia. Tulis dalam karangan jadi salah. Efek dia apa? Apa kesan dia? Markah kamu. Jadi jangan, kalau kamu rasa kamu mudah terpengaruh, tak payah tengoklah translate dalam bahasa Indonesia. Tukar kepada bahasa Inggeris okey pula. Sebab kita ada subjek bahasa Inggeris. Boleh kamu perbaiki bahasa kamu, bahasa Inggeris kamu. Boleh, tak ada masalah. Ini guna bahasa Indonesia. Sama juga kalau kamu balik dekat rumah, tengok adik-adik kamu yang sekolah tadika dan sebagainya kan. Guna bahasa Indonesia. Tengok TikTok, tengok YouTube. Translate dalam bahasa Indonesia. Lepas tu cakap, oh tengok itik. Bebek. Adik kamu masuk tadika, masuk ke prasekolah contohnya, masuk ke sekolah rendah, ada latihan kan, dalam buku latihan ada gambar itik. Lepas tu dia suruh tulis apa kan. Adik kamu akan tulis apa bila tengok gambar itik? Dia akan tulis bebek. Tolong. Bagi tahu mak kamu, siapa yang anak-anak yang selalu tengok, adik-adik kamu tu yang selalu tengok translate dalam bahasa Indonesia, tolong tukarkan. Tukarkan kepada bahasa Inggeris ataupun bahasa Malaysia. Faham tak? Ini peringatan awal cikgu bagi tahu kepada kamu supaya kamu tak lakukan dalam karangan dan juga dalam peperiksaan nanti. Jika cikgu dapat kesan, ada lagi pelajar yang tulis macam tahun lepas, awas kamu. Cakap Indon. Terus gimana? Usahanya kemarin gimana aja? Capek amat ni, anjay. Guanya mati rasanya. Kenapa? Capek lah. Terus di Indonesia kamu sukanya apa aja? Sukanya kamu? Aku sukanya kemarin kok pergi ke Bromo bah kemarin. Bah, kamu ni anti sosial. Nadira, kamu ngapain aja? Sosial kah? Udah pesan makan nggak? Kamu makannya apa sih? Udah pesen. Nadira, kamu nggak makan apa kau hari ini? Itu kenapa? Cakap. Suara. Lo kan dia. Jangan dia kuat. Kok dia kuat sih? Tengok lelaki pandai cakap Indo. Tante, kok ngomong gitu sih? Bahasa Indonesia. Saya bisa ngomong Indonesia. Masa kan gak bisa? Tante, pokoknya udah ditebang. Ya Allah, ampunin Nabila ya Allah. Ingatlah, wahai manusia. Fenomena ini jadi bukti kalau pengaruh digital nggak lagi kenal batas negara. Bahkan bisa membentuk cara bicara generasi muda. Bahasa Indonesia yang santai dan ekspresif kini diam-diam menembus ruang sosial anak-anak Malaysia lewat layar ponsel. Menurut kamu, ini ancaman buat bahasa lokal atau justru bukti kuatnya budaya Indonesia di Asia Tenggara? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like kalau bahasannya relate dan subscribe biar nggak ketinggalan fenomena unik lainnya.